menurun. Iya, sangat menurun, banyak yang tidak mengerti. Lalu kesulitan apa yang ibu alami saat mendampingi anak ibu? Banyak pelajaran-pelajaran yang ibu tidak mengerti, penyampaian ke anaknya juga tidak bisa. Kalau perbedaan saat mendampingi anak belajar secara offline dan online ada nggak? Ada. Kalau melalui online itu ibu banyak yang tidak mengertinya. Kalau offline itu dari yang dibahas dari gurunya itu anak mengerti. Kalau aplikasi yang digunakan saat pembelajaran daring Google Meet. enggak pakai Zoom gitu. Enggak. Tapi kalau untuk ibu sendiri mengerti Awal-awal tidak mengerti, cuman kakaknya yang cara-cara menunjukkannya. Sekarang mah sudah mengerti. kalau terkait sinyalnya lancar atau enggak? Kadang lancar, kadang enggak kedengaran suaranya guru cara menerangkan. Kalau untuk nilai anak sendiri bagaimana? Kalau nilai biasa-biasa aja. Iya. Dari sebelum pandemi juga apa yang ada peningkatan atau enggak? Justru kalau online mah memang ada penurunan dari nilai ya, tapi enggak begitu banyak sebentar. Menurut ibu lebih baik belajar offline atau online? Lebih baik offline daripada online. Lebih baik jangan ulangi lagi online seperti ini. Semoga cepat beres. Iya, mudah-mudahan ya. Ya baik, itu saya Bu. Terima kasih waktunya. Karena sudah menginjak tahun kedua pandemi dan belajar di rumah, anak menjadi malas belajar. Terkadang saya harus memaksa dia buat belajar, mengerjakan tugas. Karena mungkin belajar di sekolah, ya mungkin lebih menyenangkan. Soalnya ketemu Bisa bertemu sama teman-teman. Kalau di rumah kan sama saya terus mungkin bosan anak. Oh iya. Karena mungkin terus di itu ya, karena harus belajar. Iya sih. Kalau nggak ngerjain tugas gimana? Nanti gak dapat nilai kan? Iya. Kalau misalnya kesulitan ibu sendiri dalam menghadapi anaknya gimana? Ya kadang ada saja tugas yang tidak saya mengerti sehingga menjelaskan ke anak lebih sulit. Karena kan pelajaran sekarang beda ya dari pelajaran yang dulu. Ya kadang-kadang tuh saya kurang paham soal. Ya. Tapi suka ada koordinasi sama bos antar guru sama orang tua. Ya ada. Jadi ya kalau misalnya saya tidak mengerti bisa ya japri keluar kelas. Terus kalau yang aplikasi yang digunakannya itu aplikasi pembelajaran. Saya menggunakan WA di grup. Paling pagi-pagi ya sekitar jam 7-an lah. Wali kelas sudah nge-share tugas buat belajar. Kan jam belajarnya dari jam 7 sampai jam 4 kalau anak saya gitu ya seterusnya sampai jam 4 sore. Jadi masih ada tenggang waktu lah ya buat ngerjain. Kalau Zoom itu pakai Tapi itu sewaktu-waktu ya buat misalkan hal-hal ya ada yang penting banget. Jadi ya kita lakukan meeting rapat awal. ya rapat awal ya ngebahas tentang pelajaran juga yang tidak mengerti ya bisa kadang-kadang atas sesama ibu-ibu. Terus kalau ada kebingungan nggak saat pakai aplikasi? Nggak ada sih. Alhamdulillah ya kalau saya kan ya bisa lah kalau masalah aplikasi. Cuma kadang begitu sinyal tadi agak susah kan di daerah sini. Jadi dan kalau misalkan buka aplikasi kan harus sinyalnya bagus. Tapi via wifi ya sama aja. Jadi sinyalnya itu jelek kalau di sini. Kalau untuk nilainya Nilainya pasti
ya bagus, peningkatan sebelum pandemi dan pas saat pandemi. Kan kalau sebelum pandemi mungkin nilai anak sendiri gitu ya, nilai pure anak yang ngerjain sendiri. Kan kalau selama pandemi di rumah kan pasti orang tua yang ngerjain, jadi apa sih ya, ya pastilah semua orang tua kan membantu, apalagi kan anak saya masih kecil, jadi masih ya dibantu lah sama orang tua, masih tidak mengerti lah kadang-kadang isi soalnya apa, isinya harus apa gitu. Soalnya kan kalau misalnya kalau menurut diri sendiri lebih baik belajar daring di rumah atau luring di sekolah? Ya, kalau menurut saya mendingan di sekolah, cuman selain kalau di rumah kan mungkin anaknya bosan lah, kelama-lamaan kan bosan. Ya, kalau di sekolah mungkin sambil bermain ya sama teman-teman lah, bercanda sama teman-teman, jadi kan anak lebih rileks mungkin. Kalau untuk sikap anaknya, perubahan sikapnya ada nggak? Perubahan sikap ya sih sebaiknya sih maunya belajar di sekolah gitu ya, daripada di rumah kan nggak ada yang ngendaliin sikap anaknya gitu. Ya jadi anak lebih sukanya main-main kan, kalau di rumah main terus gitu kan, belajarnya nggak ada. Nggak mau belajar. Jadi nggak mau belajar lah, susah, jadi tambah malas ya pokoknya. Jadi seharian teh full main terus. Kalau di sekolah kan mungkin lebih teratur ya, soalnya kan guru yang ngajarin, jadi mungkin lebih menyenangkan gitu kan sama teman-temannya, bisa sambil bermain juga gitu kan. Oh, ya. Bagaimana dampak dari pandemi terhadap belajar anak? Dampak pandemi untuk belajar anak yang signifikan itu ya di terbatas ya. Anak yang biasanya tatap muka pergi ke sekolah kan jadi nggak bisa, jadi ya dia kan di rumah aja ya, belajarnya ya secara online atau daring. Kalau kesulitan yang dialami saat mendampingi anak belajar ada nggak? Banyak ya kalau untuk kesulitan mah, apalagi kalau emak-emak itu kan nggak fokus ya, kadang untuk pendampingan itu sambil masak, sambil beres-beres rumah. Cuman kan kalau kebetulan anak ibu mah udah SMP, jadi udah nggak terlalu gimana gitu pendampingannya, cuman ya dipantau aja, diliatin, diawasi aja seperti itu ya, seperti itu aja lah. Kalau aplikasi yang digunakan belajarnya apa? Kalau aplikasi, kalau ini kan selain dari buku materi kan ada buku materi juga ada. Kalau untuk aplikasinya biasanya kalau paling ke Google pencarian, kalau misalkan ada tugas yang membutuhkan googling lah. Terus paling kalau untuk penyampaian materi dari Google biasanya melalui aplikasi, melalui webinar, Zoom meeting biasanya. Ya. Terus kendala yang dialami saat menggunakan aplikasinya ada nggak kesulitannya? Kalau untuk aplikasi kesulitan ya ada, soalnya kan anak belum paham ya, pasti butuh pendampingan. Kalau untuk menggunakan, paling untuk yang susah itu pas Zoom. Kalau pas tugas mah kan nggak, ini cuma pakai ya aja. Nah kalau paling ya via Zoom, soalnya kan belum begitu paham, harus ya didampingi lah kayak gimana caranya, seperti apa gitu. Tapi kalau untuk ini sendiri sudah mengerti. Ya alhamdulillah. Lalu terkait sinyalnya itu lancar atau enggak? Kalau sinyal ya kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk itu kata-kata lancar lah, tidak ada kendala. Kalau untuk prestasi lu gimana nilainya? Apakah Kalau nilai ya kan, kalau sekarang mah lebih banyak tugas. Kalau untuk nilai ya biasa aja lah. Tapi kalau untuk kualitas kayaknya kurang begitu baik ya untuk anak, soalnya jadi kadang kebanyakan untuk yang secara umum, untuk
untuk tugas kebanyakan dikerjain sama orang tuanya justru. Untuk dianya sendiri, anaknya sendiri ya tergantung, itu juga tergantung orang tuanya sih. Kalau untuk orang tua yang mungkin punya kesibukan yang dia mengandalkan anak ya, tapi kalau kebanyakan untuk orang tua yang tinggal stay di rumah nggak punya kegiatan ya, tugas kan lebih banyak dikerjakan oleh ibunya. Justru ya dari itulah sisi negatifnya, anak kurang berkembang, dia lebih mengandalkan orang tua justru. Terus kalau sistem belajarnya kayak gimana? Kalau sistem belajarnya kan secara online, secara daring ya. Kalau untuk pemberian tugas kan via WA, ada misalkan ya tugasnya ada grup WA untuk anak, terus ada juga grup WA untuk orang tua. Paling kalau untuk tugas biasanya kan via grup WA. Nah paling untuk orang tuanya ya disuruh mantau aja lah, kalau misalkan ada apa ini gitu aja. Kalau buat waktunya itu dibatas atau enggak? Misalnya dari jam 8 belajar sampai jam 12. Oh iya dibatas dari jam 8, iya itu dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Nanti suka ada dikasih tugas lagi enggak? Enggak, jadi reguler aja tiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kalau lebih dari itu enggak, kan itu kita yang ngejar ya di seperti umum aja waktu belajar di sekolah, cuman kayak beda tempat aja gitu, ini di rumah